wabarakatuh. Yuk semuanya sama-sama takut. Siapa yang hari ini tidak sekolah? Tidak tahu, Cikgu. Semuanya sekolah. Nabila kenapa? Sakit ya. Oh iya. Sakit. Oke. Sebelum kita masuk pelajaran, kita tepuk semangat dulu. Coba berdiri dulu yuk. Berdiri. Berdiri, siap? Nah, oke. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha mas. Aha aha Alhamdulillah ya, semuanya pada semangat. Nah, sekarang di sini Ibu mau mengajarkan tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ada tujuan. Tujuannya apa? Kalian belajar ini. 1. Mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 pokok bahasa di sini. Sokwan, ada berapa Teh? Bu Teh, pokok bahasanya? Ada 4. 1. Gambar definisi komputasional. 2 lagi. prinsip berpikir komputasional. 3. 4. Dan Sasa bilang aktivitas plan dan angka. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah
masalah secara sistematis dan efisien. Berpikir komputasional abad 21 itu harus memiliki kemampuan, yaitu 4C. Yang pertama, critical thinking. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, communication. Yang keempat, collaboration. Ada berapa tadi teh? 4. 1, Kiki. Kreatif. Kreatif thinking. 2, Jain. Salsa. 3, collaboration. Yang keempat, Sabki. Communication. Sekali lagi. 1, kreatif. 1 apa? Critical thinking. 2, creativity. Yang ketiga, communication. Yang keempat, kolaborasi. Kita masuk pelajaran. Kita terus semangat dulu. Coba berdiri dulu yuk. Berdiri. Berdiri. Semuanya berdiri. Yuk. Berdiri. Siap? Nah, oke. Tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha mas. Aha aha semangat. Alhamdulillah ya, semuanya pada semangat. Nah, sekarang di sini Ibu mau mengajarkan tentang berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ada tujuan. Tujuannya apa? Kalian belajar ini. 1, mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Yang kedua, mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ada 4 pokok bahasa di sini. Sopwan, ada berapa teh? Tadi Bu teh pokok bahasannya? Ada 4. 1, Gama, definisi komputasional. 2 lagi. Prinsip berpikir komputasional. 3, 4, dan Sasa bilang aktivitas plan dan unplan. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang melibatkan pemecahan masalah secara sistematis dan efisien. Berpikir komputasional abad 21 itu harus memiliki kemampuan, yaitu 4C. Yang pertama, critical thinking. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, communication. Yang keempat, collaboration. Ada berapa tadi teh? 4. 1, Kiki. Kreatif. Kreatif thinking. 2, Jain. Salsa. 3, collaboration. Yang keempat, Sabki. Communication. Sekali lagi. 1, kreatif. 1 apa? Critical thinking. 2, creativity. Yang ketiga, communication. Yang keempat, kolaborasi. Selanjutnya, berpikir komputasional. Tadi apa? Dekomposisi. Yang pertama itu, nah, berpikir komputasional 4. 1, dekomposisi. 2, pengenalan pola. 3, abstraksi. 4, algoritmik. Dekomposisi.
yaitu memecahkan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah dikelola. Contoh, ibu mau membuat ulang tahun buat anak. Kira-kira apa yang pertama disiapkan, Jan? Kado. Atas kado. Ibu kalau mau membuat pesta ulang tahun. Kue. Kue. Membuat hiasan. Membuat hiasan. Mengundang tamu-tamu. Mengundang Membeli tamu-tamu. kue. Membeli kue. Membeli kue. Tempat yang harus dipersiapkan. Itu dari pesta ulang tahun dirinci ke yang lebih kecil. Selanjutnya, yang kedua, pola. Pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Mengidentifikasi pola atau kemiripan masalah data yang dapat membantu percepatan menyelesaikan masalah. Contoh ini, lihat di sini. Lihat di sini. Ada pola 2, 4, 6, 8. Kira-kira berapa selanjutnya, Salsabila? 10. Selanjutnya bisa 2. Ini dijumlahkan. Berapa polanya? 2. Kalau ada polanya gini, lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Berarti apa selanjutnya? Lingkaran. Selanjutnya lagi? Segitiga. Ini namanya pola. Nah, lihat yang ketiga, abstraksi. Mengabaikan detail yang tidak perlu dan fokus pada informasi penting saja. Contoh, aku adalah tempat membeli makanan. Ada meja, ada kursi. Kira-kira di mana aku? Di mana? Sekolah. Taman. Di mana aku? Sekolah. Tempat membeli makanan. Oh, restoran. Di restoran. Kalian fokus ke mana? Ke aku adalah tempat membeli makanan. Dan abaikan ada kursi, ada meja. Itu abaikan. Kalian fokus. Aku adalah tempat membeli makanan. Contoh, Sofwan punya kelereng 5. Sofwan meminjam lagi 3 kepada Gamal. Berapa kelereng yang dimiliki Sofwan? 8. Tinggal kalian fokus ke penjumlahan 5 tambah 3. Berapa? 8. Jadi kalian abaikan yang tidak penting. Seperti apa? Sofwan meminjam kepada Gamal. Terus ini jadikan fokus ke angka dan penjumlahan. Ya, itu artinya abstraksi. Yang terakhir, berpikir algoritmik. Apa berpikir algoritmik? Itu adalah menyelesaikan masalah dengan sistematis. Contoh apa? Langkah-langkah membuat nasi goreng, misalnya, ya, atau membuat roti lapis. Tahu roti lapis tahu? Tahu. Itu nasi goreng aja. Nasi pertama disiapkan. Piring. Terus Nasi. Bawang. Minyak. Minyak. Telur. Kecap. Kecap. Wajan. Sendok. Mangkuk. Bahan-bahan. Hotel. Ya, seperti itu. Langkah pertama apa? Tuangkan minyak pada panci. Ya, kita coba Kita kalau dapur. yang tadi. Nah, manfaat berpikir komputasional. Yang pertama, 1, membantu menyederhanakan masalah yang lebih kompleks dan membuat mudah dikelola. Yang kedua, membantu dapat membuat solusi yang efektif, efisien, dan dapat diterapkan secara luas. Yang ketiga, membantu beradaptasi dengan teknologi. Nah, sekarang
nanti kalian sekali-kali ibu akan mengajarkan tentang scratch. Insya Allah untuk minggu depan ya, kita akan membuat scratch yang sederhana. Ini yang terkait dengan integrasi dengan coding. Nah, ini ada konsep IPO. Apa itu IPO? IPO adalah input, proses, dan output. Input adalah masukan, proses adalah pemrosesannya, output adalah keluaran. Nah, ini pembelajaran contoh input seperti gini ya. Contoh, ibu akan mencuci baju. Ketika mencuci baju, inputnya apa pertama? Tuangkan air dulu. Tuangin air, terus Masukkan baju. masukkan Masukkan sabun. masukkan deterjen. Nah, itu input, masukkan. Apa prosesnya? Diputar. Nah, ketika diputar, akhirnya terjadi proses mencuci. Ketika sudah proses, ada output. Apa itu output? Hasil. Apa hasilnya? Baju kering, bersih, dan wangi. Itu artinya IPO. IPO itu apa? Sekali lagi. Hasil. Input, proses, dan output. Sekali lagi. Input, proses, output. Komputasional. Ada yang dilakukan dengan plug dan unplug. Apa itu unplug? Yaitu pembelajaran yang tidak usah menggunakan perangkat komputer. Kalau yang plug menggunakan komputer. Nah, ini juga ada menyiasati pembelajaran plug menjadi unplug. Apa contohnya? Contoh, ada misalkan kita suka di pramuka membuat game. Ya. Contoh, ke depan Dain sini. Dan ini sini Ki. Rayan sini Rayan. Cok sini. Kan ada yang seperti robot. Tahu nggak? Yang bisa kalian ketika Rayan memberi instruksi, kalian bergerak. Contoh, lihat sini. Ibu teh sebagai robotnya. Ketika ibu bilang maju 2 langkah, 1, 2, maju mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Itu ibu sebagai robot. Ada instruksi. Misalkan instruksinya harus ada kata kode. Misalkan kodenya itu, kalau kata ibu, misalkan kodenya cantik, harus ada kata cantik. Kalau ibu tidak pakai kode cantik, kalian jangan lakukan. Contoh, cantik mundur. Inggris. Ya, kalau kata ibu, maju. Kenapa tidak maju? Soalnya awalnya gak ada kata cantik. Nah, itu. Pintar tepuk tangan dong. Nah, itu dia ya. Itu pembelajaran sekilas tentang apa tadi judulnya teh? Apa? Berpikir komputasional. Sekarang ada tugas dan ibu silakan kalian kerjakan kelompok. Nah, ya. Ini saya silakan kelompok 1. Diskusi ya. Ini kelompok 2. Ini berapa? Kalau naik. Ini kelompok 3. Ini kelompok
ke depan siapa kelompok satu? So, boleh silakan presentasikan itunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 1, yaitu dekomposisi pecahkan masalah bangun pagi sampai ke sekolah menjadi langkah-langkah kecil. Pada awal-awal kita bangun jam 4. Lalu jam 4.30 kita pergi ke masjid untuk sholat subuh. Lalu jam 5 pulang dari masjid. Jam 5 sampai jam 5.30 kita murojaah Al-Quran. Jam 5 dan lanjut jam 5.30 kita mandi buat persiapan ke sekolah. Jam 6 kita sarapan. Jam 6:15 mempersiapkan baju dan buku untuk ke sekolah. Jam 6.30 pergi ke sekolah dan jam 7 masuk sekolah untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Apakah tadi seperti pola itunya, dekomposisinya? Nah, kebanyakan dia mulai dari bangun pagi sampai ke sekolah. Bagus sekali kelompok 1. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atas jawaban dari nomor 2. Pertanyaannya, temukan pola dalam rutinitas kalian tiap pagi. Awal-awal kita bangun tidur, terus mandi, pergi ke masjid memakai baju muslim. Setelah itu kita berganti lagi dengan pakaian seragam sekolah. Setelah pulang dari masjid, lalu sarapan, berpamitan kepada orang tua saat ingin pergi ke sekolah. Setelah itu kita masuk sekolah dan memulai pelajaran. Terus saat itu kita beristirahat dan lalu sholat zuhur. Dan saat itu kita pulang dan terus dari akhir sampai awal berulang-ulang terus. Terima Kalau kasih. tetap sama ya, Iya. setiap hari seperti itu. Mulai dari bangun pagi, ya. Tetap sama ya. Apa ya? Setiap hari dilakukan sama. Mulai dari bangun pagi, mandi, pergi ke masjid, sarapan, berangkat ke sekolah, belajar, pulang. Tetap seperti itu. Polanya setiap hari seperti itu. Terus dari terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok kumpulkan tugas kelompok. Nanti bunyi lagi. Ya. Nah, sekarang kesimpulan. Tadi dari materi apa tadi kita pakai? Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Kira-kira apa yang dipelajari oleh Haisy? Apa tadi yang dipelajari oleh Haisy? Tentang berpikir komputasional. Apa yang pertama itu? Apa itu? Mampu menyelesaikan matematika hari-hari. Bahasa gimana? Setelah belajar tadi berpikir komputasional, kira-kira subjek apa yang dioleh subjek tersebut? Nah, bagus. Menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kita dituntut berpikir 4C. Apa itu 4C? 1. Critical thinking. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, yang keempat, kita wajib ya jika 21 menit wajib dituntut untuk apa? Berpikir kreatif, berkolaborasi,
Apalagi komunikasi. Coba. Betul ya. Gitu. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang scratch. Karena dia yang tadi dipelajari yang tadi disampaikan. Karena kalau untuk membuat scratch akan lumayan memakan waktu. Ya, terima kasih untuk